Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bermajelis ilmu, mengharapkan satu asbab wasilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua amaliyah kita mulai dari tadi berangkat dari rumah kita masing-masing, sholat jamaah, kemudian mengikuti kajian ini diterima sebagai amalan sholihan makbulan Allahumma. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah arsyadakumullah, hari ini kita masuk pada bulan yang sangat mulia, bulan bersejarah, yaitu bulan Rabiul Awwal. Jika kita melihat di dalam kitab sejarah, maka kita akan mendapatkan bulan ini merupakan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dan ternyata juga bulan ini merupakan bulan kematiannya atau wafatnya Nabiullah Muhammad SAW. Sama, di bulan yang sama. Artinya bulan ini merupakan bulan sejarah. Bulan sejarah. Nah, bagi umat Islam, sejarah itu dipelajari untuk diambil hikmahnya. Apabila ada suatu sejarah, maka hendaknya kita mempelajarinya atau mengetahuinya. Kemudian inti dari sejarah tersebut adalah hikmahnya. Ya. Ketika kita mengingat-ingat Rasulullah, maka yang ada dalam pikiran kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rasul terakhir untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Dan ini apakah hanya sekedar sebagai rasul terakhir saja? Apakah hanya sekedar bahwasanya Nabi SAW itu sebagai khatamun nabiyyin saja? Tidak. Nabi SAW itu diutus terakhir kalinya agar kita memahami bahwasannya kita juga adalah umat yang terakhir. Maka bagaimana kita bisa mencontohkannya? Kita bisa mencontoh Nabi SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian hidup sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu intinya di situ. Nah, ketika datang bulan Rabiul Awwal seperti ini, ada kaum muslimin yang dengan upayanya mereka mengadakan peringatan kelahiran Nabi SAW. Ini upaya. Nah, kemudian di sebagian lain
ada kaum muslimin yang tidak mengadakan peringatan kelahiran Nabi SAW, dan itu upaya mereka. Di mana sebagian yang lain mengadakan upaya agar kita ingat kepada Nabi, agar kita selalu bergembira atas Nabi SAW. Maka mereka mengadakan itu upayanya. Walaupun diruntut sejarahnya begini-begini, kemudian ada ulama yang begini, itu biasa, perbedaan seperti itu biasa. Tapi yang kita lihat itu upayanya, itu upayanya. Jadi jangan dilihat iki dalil pora, iki enek dasare pora, jangan semata-mata itu. Pikir maslahatnya. Bagi kita seorang penuntut ilmu itu sederhana sekali mandang iki dasare opo, hanya itu. Tapi bagi orang yang tidak belajar, perayaan atau peringatan seperti itu adalah belajar, dan yang bisa hanya itu. Nah, maka bagi kita, ya kita apresiasi, itu adalah aset umat Islam, kita hormati. Bagi mereka yang mengadakan maulid Nabi, mereka adalah umat Islam, mereka adalah saudara kita. Dicari salahnya pasti ada. Orang yang nggak melaksanakan maulid Nabi pun dicari salahnya, itu juga pasti ketemu juga. Maka kalau kita sibuk diri mengorek-ngorek kesalahan, pasti ketemu. Tapi yang sulit itu adalah mengorek-ngorek hikmah, kebaikan dalam hal tersebut. Apakah ada? Tentu ada. Justru pertanyaan apakah ada kebaikan di situ, justru melihat bahwasanya itu nggak ada kebaikan. Subhanallah. Ya. Dulu waktu di kelas, ya, jenenge santri, saya itu tanya kepada Ustadz Sulaiman Al-Hawamidah. Beliau dari Maghrib, ya, dari Maghrib. Beliau mengatakan, saya bertanya, ya, Ustadz, ya, bagaimana hukumnya saya menghadiri maulid Nabi? Bagaimana hukumnya saya menghadiri maulid Nabi? Apa jawab beliau? Jangan berpikir sesuatu yang kita anggap itu salah. Karena yang menurut kamu salah itu ternyata bisa jadi itu adalah kebenaran. Yang dipentingkan adalah ukhuwah Islamiyah. Beliau menjawab seperti itu. Waktu itu pelajaran pemikiran dalam tubuh umat Islam. Baik. Nah, kemudian bagi kita yang tidak melaksanakannya peringatan tersebut, ya udah, itu adalah upaya kita. Kalaupun tidak melaksanakannya, minimal kita belajar. Ada cara lain dalam memperingati atau mencintai Nabi SAW, dengan belajar sirah, dengan belajar hadis. Nah, itu cara yang lain. Maka kaum muslimin itu upayanya masing-masing. Maka yang terindah itu adalah saling menghormati. Kita kritik seberapapun, kita cari kesalahannya apapun, ya itu akan abadi terus seperti itu sampai nanti hari kiamat. Nah, seperti itu. Seperti yang dibaca hadis antum yang baca itu. Artinya apa? Ya, mari kita saling menghormati. Bagi mereka saudara-saudara kita yang melaksanakan, ya semoga Allah memberkahi. Bagi mereka yang tidak melaksanakan, semoga Allah memberkahi. Ya, itu semuanya adalah upaya. Itulah sikap seorang penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu itu seperti itu. Jadi dia harus insaf.
Insaf itu apa? Adil ya dalam melihat segala sesuatu. Baik. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita lajengaken. Kita masuk pada hadis selanjutnya dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 24. Hadis nomor 24. Setelah kemarin kita sudah membahas hadis nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang mana beliau meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafadznya dari Nabi SAW. Annahu qala, ya, beliau mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ya ibadi. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku. Ini seolah-olah Allah ingin memanggil hamba-hambanya. Allah ingin memanggil hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hambaku. Maka jika kita mengaku adalah hambanya Allah, tentu kita akan mendengarkan hadis qudsi ini yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk seruan dari Allah? Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'alan nafsi. Ini sesungguhnya aku haramtu, mengharamkan diriku, adzulma, kedzaliman, 'alan nafsi, atas diriku sendiri. Inni haramtu dzulma. Sungguhnya, sungguh aku. Nah, ini jadi Allah itu membicarakan dirinya sendiri. Sungguh diriku, ini bukan orang lain. Sungguh diriku, zatnya Allah Subhanahu wa taala, haramtu, mengharam nafsi, atas diriku sendiri. Apa yang diharamkan Allah atas dirinya sendiri? Az-zulma, yaitu kezaliman. Az-zulma, kezaliman. Ini haram tuh, aku mengharamkan. Haram itu artinya enggak boleh sama sekali. Kalau melakukan berarti dosa. Nah, di sini bahasanya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita sesuai dengan kadar ilmu kita, bahwasanya haram itu enggak boleh. Haram itu enggak boleh. Nah, maknanya apa? Haram tu dzulma. Wahai hamba-hambaku, awakmu roh haram toh. Haram ki apa? Haram ki gak oleh. Nah, haram itu saya mengharamkan kedzaliman atas diriku sendiri. Saya mengharamkan diri saya untuk berbuat zalim. Saya mengharamkan diri saya untuk berbuat zalim. Ini Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah itu mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri. Artinya apa? Allah tidak akan mungkin berbuat zalim. Allah tidak akan mungkin menzalimi kita. Nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin Allah menzalimi kita sebagai umat manusia. Allah tidak akan mungkin menzalimi makhluk. Allah tidak akan mungkin menzalimi hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini. Allah nggak akan mungkin menzalimi. Ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah rahmat Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Apapun bentuknya. Kita dilahirkan di dalam keluarga kita. Ya, barangkali ada yang berpikir, ya Allah,
Nyapo aku ki dilahirno ning keluarga kaya ngene. Subhanallah. Allah tidak akan berbuat zalim. Jangan sampai mengatakan, ya Allah, saya ini dilahirkan di keluarga seperti ini. Ya. Apakah engkau zalim kepada diriku? Naudzubillah. Tidak akan. Ya Allah, saya itu kerja dari dulu, tidak kaya-kaya. Duh Gusti, kula niku kerja jegriyen tapi ora sugih-sugih. Napa jenengan zalim ten kula? Subhanallah, tidak. Mungkin ada yang mengatakan, ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berupaya cari rezeki, tapi tidak dapat rezeki yang saya impikan. Apakah Allah zalim kepada dirinya? Tidak. Allah tidak mungkin zalim, ya. Contoh yang lain mungkin sekarang ini corona, COVID sudah 2 tahun lebih. Apakah karena penyakit ini kemudian Allah zalim kepada umat manusia? Wes iki wonge wis ning bumi iki wis kakean wong, tak kei penyakit ben padha mati. Apakah seperti itu? Iki wong magetan wis kakean wong. Iki tak ulongi ae, tak dukne corona ning Magetan. Apakah seperti itu? Naudzubillah, enggak. Ya. Allah enggak akan zalim kepada kita. Ya, misalkan kamu yang hafal Quran, ya Allah, kok angel mento ya menghafal Quran. Apakah engkau tidak menghendaki diriku menghafal Quran? Tidak. Ya, tidak akan mungkin seperti itu. Allah itu tidak akan mungkin berbuat zalim. Ya. Allah membagi rezeki itu juga sesuai takarannya. Allah nggak akan berbuat zalim. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Misalkan ada seseorang, ya, subhanallah, ada seseorang yang dia sudah berupaya, berusaha, dia berdoa, tapi oleh Allah tidak dikabulkan, tidak disukseskan. Maka ini adalah bentuk ujian kepada dirinya. Allah memberikan sakit kepada seseorang bukan karena Allah berbuat zalim kepada dirinya, tapi itu justru Allah memberikan ujian, ya. Allah menyayangi dia, Allah memperhatikan dia. Ini seperti itu. Maka harus ada prinsip hidup demikian. Allah nggak akan mungkin berbuat zalim kepada diri saya, nggak akan mungkin. Ya. Apapun contohnya, mungkin sangat banyak. Ini haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku haramkan kepada kalian perbuatan zalim. Fala tadzalamu, maka jangan saling mendolimi. Maka jangan saling mendolimi. Ya. Jadi yang pertama tadi, Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya sendiri, artinya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kemudian kezaliman ini juga diharamkan kepada kita sebagai umat manusia. Aku ki ora oleh zalim, awakmu yo aja padha zalim. Zalim di sini maksudnya apa? Semena-mena. Ya, perbuatan semena-mena. Jangan sampai kamu sebagai manusia itu berbuat zalim. Zalim kepada dirimu sendiri, zalim kepada orang lain, ataupun zalim kepada sesama makhluk, apapun itu. Maka jangan sampai ini perbuatan zalim ini kita lakukan pada diri kita. Ya, contoh kezaliman pada diri kita, ya itu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu sejatinya adalah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian perbuatan zalim kepada orang lain, baik itu berupa ucapan. Allah mengharamkan ucapan kezaliman kepada orang lain. Allah haramkan perbuatan zalim kepada orang lain. Makanya Islam tidak membolehkan kita mencuri. Makanya Islam tidak membolehkan kita untuk memakan hak miliknya orang lain. Ini semuanya bentuk-bentuk kezaliman, ya. Maka jangan sampai kamu sebagai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim. Fala tadzalamu.
Baik. Kemudian pesan Allah yang kedua dalam hadis ini apa? Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian itu dhalun, itu berpotensi untuk tersesat, berpotensi untuk tersesat dari jalan Allah. Kita itu semuanya berpotensi untuk tersesat dari jalan Allah. Itu maksudnya bagaimana? Kita berpotensi jadi orang yang bermaksiat, kita berpotensi jadi orang yang fasik, kita berpotensi berbuat dosa. Semuanya, tidak ada yang maksum di muka bumi ini. Apapun gelarnya, apapun dirinya, status dirinya. Karena yang maksum adalah Allah, adalah Rasulullah SAW. Yang terbebas dari kemaksiatan itu adalah Rasulullah saja, dan para wali yang memang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita sebagai manusia, ya, umumnya kita sebagai manusia ini berpotensi berbuat salah. Ya. Maka kita semua itu berpotensi berbuat salah. Enggak ada yang orang yang sempurna, enggak ada. Tidak ada. Apalagi antum sebagai anak muda itu sangat berpotensi berbuat salah. Sangat berpotensi. Artinya apa? Apakah terus kemudian aku ki iso berbuat salah, Allah ki memaklumi, Allah memaklumi saya kalau saya ini berpotensi berbuat salah. Apakah kemudian kita membiarkan diri kita untuk berbuat salah? Tentu tidak. Ini hanyalah panduan kepada umat manusia, terutama orang yang beriman, bahwasannya orang yang beriman itu tidak akan pernah terlepas dari perbuatan dosa. Tidak akan. Ya. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari dosa. Pasti kita itu berpotensi berbuat dosa. Nah, artinya apa? Kullukum dhalun, setiap kalian itu berpotensi untuk berbuat dosa, illa man hadaitahu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, ya, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Artinya jika kita setelah berbuat dosa atau ketika kita tahu bahwasannya kita itu pasti pernah melakukan dosa, kita itu pasti tidak terlepas dari kesalahan, maka ya kalau kita bertaubat, kalau masih ada kebaikan dalam diri kita, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada dalam pikiran kita, saya dulu tersesat, saya dulu itu enggak sholat, ya, saya dulu enggak mengenal agama, kemudian setelah itu saya sholat. Itu adalah jerih payah saya dalam mendapatkan hidayah. Itu adalah keringat saya dalam mencari ilmu dan lain sebagainya, dan dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka yang benar bagaimana? Ketika orang itu sadar bahwasannya dirinya ini pasti pernah berbuat kesalahan, maka dia juga harus sadar bahwasannya yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan iman, jalan ketakwaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tertanam seperti itu. Maka isinya nanti adalah syukur. Ya Allah, saya itu berangkat dari rumah, ini adalah hidayah darimu. Saya sholat 5 waktu jamaah, ini adalah hidayah darimu. Jika bukan karena hidayahmu, entah ya Allah, apakah saya ini masih melangkahkan saya menuju masjid, ya. Apakah jika bukan karena hidayahmu saya ini mau menuntut ilmu, saya ini mau menghafalkan Al-Quran. Ini harus ada dalam pikiran kita demikian. Karena kebaikan kita ini, semua kebaikan kita, baik itu yang sedikit maupun besar, ini tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.